Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, saya ucapkan bagi kita semua di pagi hari ini. Sebelum kita melakukan setiap aktivitas kita, mari sama-sama kita mau merenungkan firman Tuhan. Dan hari ini kita sudah sampai dalam kitab Roma Bapak Ibu Saudara. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita dalam Roma pasal yang ke-14. Saya rasa ayat ini adalah ayat yang sering sekali kita dengar. Roma 14 ayat yang ke-17. Kalau sudah dapat mari sama-sama saya akan bacakan kepada Bapak Ibu Saudara, dan Bapak Ibu Saudara boleh menyimak di Alkitab masing-masing. Demikian firman Tuhan. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Nah, bagian awal dari ayat-ayat ini Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat di sana dikatakan sebab kerajaan Allah bukan soal makanan atau minuman dan minuman Bapak Ibu Saudara. Nah, di pasal 14 ini Bapak Ibu Saudara, di sini kalau kita boleh melihat bahwa Paulus membahas tentang, di sana perikopnya dikatakan jangan menghakimi saudaramu. Di sini menghakimi ini jadi batu sandungan. Soal apa Bapak Ibu Saudara? Ini permasalahan hanya soal perkara jasmania, yaitu soal makanan Bapak Ibu Saudara. Di sini Paulus sangat menasehati pada orang-orang yang ada di Roma Bapak Ibu Saudara agar apa? Agar jangan sampai pekerjaan Tuhan dirusak oleh karena hal-hal jasmania. Di sini Bapak Ibu Saudara, yang terjadi pada pasal 14 sedang mengalami yang namanya permasalahan soal makanan Bapak Ibu Saudara. Makanan dan minuman. Masalah jasmania yang bersifat sementara. Soal makanan dan bahkan soal minuman Bapak Ibu Saudara. Nah, di sini kita boleh melihat ada nasihat yang kedua. Di sana dikatakan jangan menghakimi saudara seiman dan lain sebagainya. Nah, betapa sering manusia, tak baik itu sadar ataupun tidak Bapak Ibu Saudara, sadar atau tidak, sering kali menghakimi orang lain dengan cara apa Bapak Ibu Saudara? Banyak cara. Bahkan seringkali itu melalui penilaian kita terhadap orang lain, penilaian yang salah. Sering sekali kita menilai orang lain dari mungkin caranya, entah mungkin kalau dalam ibadah bertepuk tangan mungkin cara wah ini dia cara bertepuk tangannya beda nih. Terus udah kita sangkut pautkan dengan hal-hal yang wah sepertinya dia tidak rohani. Gitu Bapak Ibu Saudara. Tapi itulah manusia. Dari cara kita menilai seseorang, baik entah apa mungkin yang orang itu suka kali atau apapun itu, kemudian akhirnya kita menanggapinya bahwa kita bilang wah itu tidak rohani, tidak alkitabialah, hanya karena cara yang berbeda Bapak Ibu Saudara. Nah, ada hal yang lebih penting yang harus dikejar. Di sini Paulus coba memberitahukan kepada kita ada hal yang lebih penting yang harus dikejar daripada meributkan Bapak Ibu Saudara atau mempermasalahkan hal tentang jasmania. Ada hal yang lebih penting, yaitu tentang kerajaan Allah Bapak Ibu Saudara. Nah, berbicara tentang kerajaan Allah Bapak Ibu Saudara, ada yang berpikir mungkin kerajaan Allah itu nanti dinikmati kalau sudah berada atau kita ada di dalam kerajaan sorga Bapak Ibu Saudara. Nanti di kerajaan sorga nanti dinikmati kalau sudah sampai kita di sorga. Saya mau tanya, apakah benar demikian Bapak Ibu Saudara? Nah, berbicara tentang kerajaan Allah, memang kerajaan secara eksplisit itu memang ada di tertulis bahwa kerajaan Allah itu ya ada di sorga Bapak Ibu Saudara. Tetapi
Saya mau katakan bahwa suasana sorga pun dapat dinikmati di bumi ini, Bapak Ibu Saudara. Nah, di sana dikatakan yang ayat ke-17, sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal, ada 3 di sini dikatakan. Yang pertama, kebenaran, kedua, damai sejahtera, dan yang ketiga adalah sukacita oleh karena Roh Kudus. Nah, justru dari 3 prinsip ini yang dikatakan oleh Rasul Paulus, sukacita, kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus, itulah yang harus menjadi harus ada dalam setiap manusia atau setiap diri kita yang mengaku orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi bahkan sampai pengiringan kita, bahkan sampai dalam pelayanan kita harus berpegang dalam 3 prinsip ini, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama apa tadi? Kebenaran. Yang kedua adalah damai sejahtera. Dan yang ketiga adalah sukacita oleh karena Roh Kudus. Sebab di ayat 18 kita baca, karena barang siapa barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan kepada Allah. Dan di sana dikatakan dihormati oleh manusia, Bapak Ibu Saudara. Nah, berbicara tentang kebenaran, di sini hal yang pertama yang dikatakan adalah kebenaran. Nah, kebenaran ini, Bapak Ibu Saudara, menjadi undang-undang atau bahkan hukum, sekaligus harus menjadi gaya hidup, atau kalau boleh dikatakan kultur, budaya warga dari kerajaan sorga. Untuk apa? Untuk bisa menikmati semua fasilitas kerajaan sorga, kita harus memiliki itu 3, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama adalah kebenaran. Nah, dalam Bapak Ibu, jadi ayat hafalan Matius 6 ayat 33, tetapi apa di sana dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan seterusnya. Nah, kata carilah adalah kata kerja, artinya kata kerja yang berkelanjutan, Bapak Ibu Saudara. Nah, kata carilah di sini mencari dengan cara memusatkan perhatian pada nilai-nilai rohani dari kerajaan Allah, Bapak Ibu Saudara. Nah, sebagai contoh, kita buka di Matius 13 ayat yang ke-45, saya akan bacakan. Demikian pula hal kerajaan sorga, seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Seperti seorang pedagang ini, Bapak Ibu Saudara, yang dengan tekun, artinya setiap hari dia bertekun mencari mutiara yang berharga, sampai pada akhirnya dia mendapatkan mutiara tersebut. Nah, bagi manusia, Bapak Ibu Saudara, saya ingin katakan bahwa nilai tertinggi dan yang paling berharga yang harus dicari adalah tentang keselamatan. Tentang keselamatan yang diidentikan dengan kerajaan sorga, Bapak Ibu Saudara. Nah, kita lanjut. Dan yang kedua, bagaimana dengan kebenaran? Nah, sekarang bukankah manusia, Bapak Ibu Saudara, bukankah tidak ada manusia di muka bumi ini yang benar di hadapan Tuhan? Betul, Bapak Ibu Saudara, karena dalam Roma 3 ayat yang ke-23, memang tidak ada manusia yang benar. Yang ada adalah manusia yang dibenarkan oleh Tuhan. Melalui apa, Bapak Ibu Saudara? Melalui iman percaya pada penebusan oleh darah Kristus. Ya, Roma 3 ayat 24, 28, di sana dikatakan oleh penebusan Kristus di salib, kita yang percaya dan menerima kekudusan dibenarkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, di posisi inilah yang harus didapatkan. Dibenarkan karena
pengampunan inilah yang dapat membawa setiap orang masuk ke dalam kerajaan sorga. Dan inilah maksud saya kebenaran dari orang yang akan mendapatkan yang namanya kerajaan sorga. Karena tanpa pengampunan, tanpa melalui penebusan darah Tuhan Yesus, tidak ada manusia satupun di muka bumi ini yang benar dan yang mungkin Bapak Ibu Saudara yang masih berada dalam ketidakbenaran karena dosa, saya rasa tidak akan pernah mencapai kerajaan sorga. Semua warga kerajaan sorga adalah orang-orang yang benar, bahkan dikuduskan oleh kematian Tuhan, oleh darah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita buka dalam Ibrani 12 ayat yang ke-14 Bapak Ibu Saudara. Ibrani 12 ayat yang ke-14. Berusahalah untuk hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Nah, saya percaya bahwa kita mengejar 3 prinsip ini. Supaya apa Bapak Ibu Saudara? Supaya kita dapat menikmati yang namanya suasana kerajaan sorga. Saya ingin membahas lebih Bapak Ibu Saudara, tapi saya percaya bahwa 3 prinsip ini, mulai dari kebenaran, damai sejahtera, bahkan sukacita oleh Roh Kudus, itu yang harus menjadi pegangan bahkan prinsip kita dalam hidup ini Bapak Ibu Saudara. Agar apa? Agar suasana sorga pun kita bisa menikmati di muka bumi ini. Saya percaya firman Tuhan pada pagi hari ini boleh memberkati kita, boleh mengingatkan lagi kepada kita, boleh menguatkan lagi kita Bapak Ibu Saudara. Demikian firman Tuhan, Immanuel, Allah beserta dengan kita.